Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari saudara katakan dengan iman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang campur tangan atas setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang paling mengerti apa yang kami hadapi hari-hari ini. Dan Engkau bukan hanya melihat, tapi Engkau turun tangan dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus berikan kami hikmat. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, fokus kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biar firman ini bukan hanya sekedar didengar, tapi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini, baik yang di Palu, di Luwuk, dan di kota manapun Anda berada saat ini. Saya berdoa meskipun di tengah-tengah PPKM hari ini, di tengah-tengah pandemik hari ini, Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Dan bahkan di tengah krisis pun saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan campur tangan atas setiap usaha pekerjaan kita, bahkan di keluarga kita. Amin. Dan saat ini masih di seri tentang karunia roh. Karunia roh dari beberapa hari sebelum ini dan sesudah edisi ini, saudara akan terus belajar tentang masing-masing karunia roh yang Roh Kudus berikan kepada setiap kita. Dan untuk hari ini kita akan bahas spesifik tentang karunia roh iman. Tapi sebelum itu mari kita baca di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ke 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberi kuasa karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat sebelum dan sesudah, bahkan di bagian tengah-tengah dari ayat ini selalu ditekankan bahwa roh yang sama tetapi menghasilkan berbagai macam karunia. Roh yang sama ini berbicara tentang Roh Kudus. Ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya bahwa Tuhan memberikan setiap karunia spesifik kepada setiap kita. Dan itu bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Nah, apakah kita diberikan karunia bernubuat, atau mengadakan mujizat, atau menyembuhkan, atau berkata-kata dengan hikmat, dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini saya ingin fokus kepada kita yang diberikan karunia iman. Nah, karunia iman artinya kepada saudara diberikan iman yang lebih besar daripada biasanya, atau lebih spesial atau khusus daripada orang-orang lainnya. Nah, kepercayaan saudara kepada Tuhan sangat kuat, dan biasanya orang yang dikaruniai iman cocok untuk menjadi pemimpin. Karena ketika seseorang diberikan karunia iman, dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia bisa melihat visi, dia bisa optimis dan tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai macam tantangan. Nah, dibutuhkan karunia iman untuk seorang pemimpin. Ketika menghadapi pergumulan atau tantangan atau masalah, seorang pemimpin yang diberikan karunia iman tetap kuat dan percaya bisa melewati setiap tantangan. Nah, tetapi karunia roh bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi itu kehendak Allah untuk memberikannya kepada kita. Jadi bukan sesuatu yang kita mau kejar atau kita ingin minta sama Tuhan, tetapi sesuatu yang kehendak Allah berikan kepada setiap kita, yang tentunya ada tujuan Tuhan di balik setiap itu. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kemudian di ayatnya yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama.
Nah, jadi setiap karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, atau bahkan kita jadikan untuk memegahkan diri atau memuliakan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi justru lewat karunia roh itu Tuhan berikan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk kepentingan bersama. Artinya ketika kita memiliki karunia roh, misalnya berkata-kata hikmat atau bahkan menyembuhkan, karunia iman, kita perlu pakai itu untuk melayani Tuhan. Nah, artinya karunia bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan karunia roh kita? Yang pertama, kita harus rendah hati. Kita sadari bahwa itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu adalah karunia dari roh Allah. Nah, jangan sampai kita berpikir ini karena kekuatan kehebatan kita, tetapi semua berasal daripada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita harus gunakan karunia kita untuk melayani Tuhan. Apabila saudara diberikan karunia iman, saudara harus menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Di gereja ini ada banyak bidang pelayanan, saudara bisa bergabung atau ikut. Ada banyak sekali, tidak harus selamanya di atas mimbar, atau tidak harus selamanya dalam gedung gereja, tapi ada sangat banyak bidang pelayanan yang saudara bisa bergabung. Dan salah satunya adalah menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin CG, pemimpin komunitas kecil, bagaimana saudara melihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain, dan saudara percaya sesuatu dan bisa memimpin orang-orang untuk tetap percaya dan kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi karunia yang diberikan kepada saudara dan saya perlu kita gunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Jadi biar lewat sharing kali ini saudara bisa terdorong untuk yuk kita mulai cari tahu apa sih karunia roh yang ada pada kita. Nah, saudara bisa konsultasi dengan pemimpin komsel saudara atau berbicara dengan salah satu pastor di Home Community Church untuk bisa diarahkan saudara untuk mengetahui apa sih karunia roh yang Tuhan berikan pada setiap saudara dan bagaimana saudara bisa menggunakan itu untuk melayani Tuhan dan untuk melayani kepentingan bersama. Saya berdoa biar lewat sharing kali ini saudara bisa kembali menyadari bahwa segala kemampuan kita, segala karunia yang Tuhan berikan itu berasal daripada Tuhan dan bukan dari kekuatan diri kita sendiri, dan kita harus melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat apa yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami percaya semua yang kami bisa, semua yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Dan biar kami pakai hidup kami, semua yang kami bisa, semua karunia yang Engkau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, Roh Kudus bantu kami untuk memilih pelayanan apa atau bidang apa yang bisa kami lakukan untuk mempraktikkan setiap karunia roh yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk melayani Tuhan dan untuk melayani kepentingan bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.